Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 3 dan materi yang akan kami bawakan yaitu tentang statistik deskriptif, mean, median, modus, kuartil, varians, deviasi standar, dan diagram. Sebagai pendahuluan, statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Kemudian deskriptif. Dalam pengujian deskriptif, terdapat pengujian nilai mean, median, modus, kuartil, varians, standar deviasi, dan berbagai macam bentuk diagram. Di bawah ini terdapat data nilai statistik mahasiswa yang akan diolah dengan pengujian deskriptif. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada nomor dan nilai statistik. Seperti yang dilihat. Dari contoh di atas terdapat satu variabel yaitu variabel nilai statistik, sedangkan yang disebut data untuk variabel nilai statistik adalah 50, 50, 100, 80, 95, 70, 90, 60, 70, dan 50. Statistik deskriptif menghasilkan mean, median, modus, kuartil, variasi, standar deviasi, dan diagram lingkaran. Untuk data tidak berkelompok atau jumlah data sedikit dan berkelompok atau jumlah data banyak menggunakan rumus seperti di bawah itu. Mean. Mean adalah alat pengukur rata-rata yang paling populer untuk mengetahui karakteristik dari kelompok data dengan membagi jumlah dari keseluruhan isi data dengan jumlah datanya. Seperti yang dilihat di sini, rumus data tidak berkelompok. Di sini keterangannya yaitu mean rata-rata, X1 nilai data pertama, X2 nilai data kedua, X3 nilai data ketiga, dan N jumlah sampel. Baik, bisa kita lihat berarti nilai data pertama ditambah nilai data kedua ditambah nilai data ketiga dan seterusnya dibagi dengan jumlah sampel. Dan juga ada rumus data berkelompok yaitu mean sama dengan jumlah data atau sampel dibagi jumlah perkalian antara jumlah data sampel FI dengan tanda kelas XI. Yang kedua ada median. Median adalah membagi data menjadi dua bagian sama besar dan kemudian menghitung nilai data yang membagi data menjadi dua bagian tersebut. Untuk mencari nilai median pada data tidak berkelompok, data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu dan letak median dicari dengan rumus data tidak berkelompok seperti ini. Posisi median sama dengan jumlah sampel tambah 1 dibahagi dengan 2. Rumus data berkelompok. Median sama dengan batas bawah di mana median akan terletak tambah panjang kelas interval 1/2n kurang jumlah semua frekuensi sebelum kelas median dibahagi dengan frekuensi kelas median. Bisa kita lihat di sini ya. Ya, yang ketiga adalah modus. Modus adalah menghitung jumlah data yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Oleh karena itu, dalam sekelompok mungkin saja tidak memiliki nilai modus. Seperti di sini, rumus data tidak berkelompok. Modus sama dengan dicari jumlah data yang sering muncul. Dan rumus data berkelompok yaitu modus sama dengan B tambah P dalam kurung B1 bahagi B1 tambah B2. Di sini keterangannya yaitu batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak ditambah dengan panjang kelas interval dalam kurung frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya bahagi B1 dan B2. B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berikutnya yaitu ada kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Besarnya data di sini adalah jumlah data, sehingga jika ada 10 data, maka kuartil membagi setiap 10/4 atau 2,5 data. Maka kuartil ingin mengetahui besar data setiap 2,5 buah data. Dengan demikian, pada saat setiap data berapapun jumlahnya, jika akan dibagi menjadi kuartil, akan selalu ada 4 buah kuartil, yakni Q1, Q2, Q3, dan Q4. Rumus data tidak berkelompok. Posisi Q1 sama dengan jumlah sampel tambah 1 dibagi 4. Posisi Q2 sama dengan jumlah sampel
sama dengan 2 dalam kurung jumlah sampel tambah 1 dibagi 4. Posisi Q3 sama dengan 3 dalam kurung jumlah sampel tambah 1 dibagi 4. Rumus data berkelompok di bawahnya ini, posisi Q1 sama dengan 1/4 kali jumlah sampel, atau Q1 sama dengan BP dalam kurung PQ1 kurang F bahagi E. Ya. Q2 sama dengan 2 bahagi 4 kali salah ulang, saya lupa. Jumlah sampel, ya. Yang kelima adalah variance. Variance adalah adanya bias data dari rata-rata sampelnya. Seperti yang dilihat, rumus data tidak berkelompok, yaitu data pertama ini tuh X1 kurang rata-rata nilai data per 2 pangkat 2 maksudnya ya guys ya, tambah dalam kurung nilai data kedua kurang rata-rata nilai data pangkat 2 dibahagi jumlah sampel kurang 1. Rumus data tidak berkelompok, rumus data berkelompok maksudnya variance sama dengan jumlah antara kuadrat pengurangan nilai data XI dikurangi nilai rata-rata data dibahagi jumlah sampel kurang 1. Ini yang keenam, yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians menunjukkan simpangan baku. Berikut adalah contoh soal tidak berkelompok. Di bawah ini adalah data nilai statistik mahasiswa universitas dengan jumlah mahasiswa 10 orang. Bisa dilihat. Dari data di atas, disuruh untuk mencari nilai min, median, modus, varians, standar variasi, dan diagram histogram. Akan mencari nilai min. Min sama dengan nilai data pertama ditambah nilai data kedua ditambah nilai data ketiga dibagi N atau jumlah sampel sama dengan 71,5, menggambarkan nilai rata-rata statistik siswa kelas A. Berdasarkan tabel sebelumnya, kita dapat mencari nilai min, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai statistik lalu dibagi dengan jumlah sampel. Selanjutnya median. Median itu 70, nilai tengah dari data terkecil 50 sampai data terbesar 100. Nilai tengahnya adalah 70 atau menggambarkan nilai rata-rata statistik siswa kelas A. Selanjutnya modus. Modus adalah menghitung jumlah data yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Modus sama dengan 50 atau menggambarkan nilai statistik siswa kelas A yang sering muncul. Selanjutnya, kuartil. Deretan data setelah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar sebagai berikut. Berikut ada tabel data statistik mulai dari nilai terkecil yaitu 50 sampai nilai terbesar yaitu 100. Rumus data tidak berkelompok posisi Q1. N atau jumlah sampel ditambah 1 dibagi 4 yang hasilnya 2,75. Dengan demikian data Q1 terletak pada posisi ke 2,75 dari 10 data tersebut, atau di antara data kedua dan data ketiga, karena nilai data kedua dan ketiga adalah sama yaitu 50. Dengan demikian Q1 adalah 50. Hal ini berarti 25% nilai siswa statistik kesehatan kelas A adalah 50. Selanjutnya posisi Q2. 2N atau jumlah sampel ditambah 1 dibagi 4 yang hasilnya 5,5. Dengan demikian data Q2 terletak pada posisi ke 5,5 dari 10 data terletak atau rata-rata dari data kelima dan data keenam. Hal ini berarti 50% nilai siswa statistik kesehatan kelas A mendapat nilai ujian 70. Berikutnya posisi Q3. Posisi Q3 sama dengan 3 dalam kurung 10 tambah 1 tutup kurung dibahagi dengan 4 sama dengan 8,25. Selanjutnya variance. Dalam data di samping kita menggunakan rumus data tidak berkelompok, yaitu variance sama dengan dalam kurung nilai data pertama kurang rata-rata nilai tutup kurung pangkat 2 tambah dalam kurung nilai data kedua kurang rata-rata nilai tutup kurung pangkat 2
dibahagi dalam kurung jumlah sampel kurang 1. Dari data yang telah dihitung, jumlahnya adalah 366,94. Semakin kecil varian sebuah data, semakin tidak bervariasi data tersebut. Sebaliknya, semakin besar varian sebuah data, semakin bervariasi data tersebut. Berikutnya, F, standar deviasi, adalah akar dari varians menunjukkan sepangan baku. Rumusnya, keterangan varian sama dengan standar deviasi, sama dengan akar dari 366,94 sama dengan 19,156. Selanjutnya G, diagram lingkaran. Contoh soal data berkelompok. Di sebelah ini adalah data nilai statistik mahasiswa Universitas X dengan jumlah mahasiswa 40 orang. A, buatlah tabel distribusi, frekuensi. B, carilah nilai min, median, modus, kuartil, varians, standar deviasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh data berkelompok. Yang pertama ada membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, menghitung jumlah kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 1 tambah 3,3 dalam tanda kurung 1,60206 menghasilkan nilai 6,286798 dibulatkan ke bawah menjadi 6. Selanjutnya kita menghitung interval. Rumusnya yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah dibahagi dengan kelas interval, yaitu 95 kurang 50 bahagi dengan 6 sama dengan 7,5 dibulatkan ke atas menjadi 8. Dari hasil data tersebut, kita memperoleh tabel distribusi frekuensi yaitu 50 sampai 58 frekuensinya adalah 9, 59 sampai 67 frekuensinya adalah 8, 68 sampai 76 frekuensinya adalah 11, 77 sampai 85 frekuensinya adalah 4, 86 sampai 94 frekuensinya adalah 4, 95 sampai 103 frekuensinya adalah 4, dijumlahkan semua frekuensi sama dengan 40. Selanjutnya kita mencari nilai min, median, dan modus. Contoh mencari nilai min, median, dan modus. Yang pertama kita mencari data min. Kita menggunakan rumus data berkelompok yaitu min sama dengan jumlah perkalian antara jumlah data sampel atau FI dengan tanda kelas XI yaitu 2862 dibahagi dengan jumlah data atau sampel yaitu 40 sama dengan 71,55. Selanjutnya kita mencari nilai median. Rumusnya yaitu batas bawah di mana median akan terletak ditambah dengan panjang kelas interval 1/2n dikurangi dengan jumlah semua frekuensi sebelum kelas median dibahagi dengan frekuensi kelas median. Kita lihat penilaian statistik. Kita mendapat nilai median yaitu 68 sampai 76, frekuensinya adalah 11. Nah, dari rumus tersebut kita mendapatkan hasil yaitu 67,5 tambah 8, 20 kurang 17 bahagi 11 sama dengan 69,7. Mencari nilai modus. Nilai modus dapat dicari dengan menggunakan rumus MO sama dengan B tambah P, B1 per B1 tambah B2. Dari contoh di atas, kita mendapatkan nilai modus yaitu MO sama dengan 67,5 tambah 8, 7 per 7 tambah 7 sama dengan 71,5. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kuartil, varians, standar deviasi, dan juga diagram histogram. Nah, di sini yang pertama saya menjelaskan yaitu kuartil. Di bagian kuartil ini saya akan memberikan contoh dan juga rumus dari kuartil 1 tersebut. Nah, contoh yang saya ambil dari kuartil 1 ini, kita bisa lihat di samping ini. Di samping gambar ini kita bisa melihat nilai statistik. Yang pertama itu 50 sampai 58 dan frekuensinya itu 9. Yang kedua 59 sampai 57 dengan frekuensinya itu 8 dan selanjutnya. Dari contoh yang pertama tadi kita bisa menyelesaikannya dengan rumus Q1 sama dengan B tambah P dalam kurung PQ1 kurang F per F.
Dari rumus ini kita bisa memasukkan nilai statistik dari tabel sebelumnya, yang dimana B adalah batas kelas interval dengan frekuensi posisi Q1, P adalah panjang kelas interval, PQ1 adalah posisi Q1, dan F besar jumlah semua frekuensi sebelum kelas Q1, dan F kecil adalah jumlah frekuensi Q1. Nah, yang kedua ini adalah kuartil 2. Kuartil ini memiliki rumus Q2 sama dengan B tambah P dalam kurung PQ2 kurang F per F. Nah, dari rumus ini juga kita bisa memasukkan nilai-nilai frekuensi dari tabel sebelumnya, yang dimana keterangan rumus Q2 ini sama dengan Q1. Yang menjadi perbedaannya adalah PQ1 1/4, PQ2 2/4. Nah, yang sekarang itu adalah Q3, yang dimana Q3 ini memiliki rumus yaitu Q3 sama dengan B tambah P dalam kurung PQ3 kurang F besar per F. Dari Q3 ini juga memiliki keterangan yang sama dengan Q1, Q2. Yang menjadi perbedaan ketiga kuartil itu adalah P1 1/4, P2 2/4, P3 3/4. Bagian yang kedua yaitu varians. Rumus dari varians kita juga bisa melihat dari gambar yang di samping. Dalam mencari varians kita harus menemukan nilai dari Fi dalam kurung Xi kurang X pangkat 2 dan akan dibagi dengan jumlah Fi. Bagian yang ketiga yaitu standar deviasi, yang dimana rumus dari standar deviasi ini adalah pengakaran dari jumlah hasil varians. Yang menjadi contoh standar deviasi ini kita bisa lihat di gambar yang samping, yang dimana jumlah variansnya yaitu 207,5. Akar dari 207,5 yaitu 14,40. Akar dari varians adalah hasil dari standar deviasi. Yang keempat adalah diagram histogram. Yang menjadi contoh diagram histogram ini kita bisa melihat gambar yang ada pada di samping. Diagram histogram adalah diagram yang terdiri dari batang-batang yang diameter. Nilai pada sumbu mendatar adalah X dan nilai frekuensi pada sumbu tegak adalah Y.